bicara soal kesaksian-kesaksian yang disampaikan dalam persidangan. Tentu kita harus melihat bahwa ini menjadi sebuah informasi baru yang kemudian juga disampaikan dalam persidangan dan juga didengar oleh publik. Tapi yang menjadi soal adalah apakah kemudian apa yang disampaikan itu menjadi hal yang menjadi dakwaan yang kemudian harus dibuktikan dan lain sebagainya. Itu menjadi hal berikutnya. Tetapi dalam pandangan kita, ketika misalnya laporan keuangan tersebut misalkan betul-betul bisa terverifikasi, kemudian juga hakim meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Julianis dianggap benar adanya, itu kan menjadi salah satu fakta yang kemudian diungkap dalam persidangan. Dan harus ditindaklanjuti. Nah, itu yang kemudian menjadi PR selanjutnya. Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa sepanjang proses ini, Nazarudin kan juga dia tersangka bukan hanya dalam kasus korupsi, tapi juga dalam kasus pencucian uang. Boleh jadi ketika misalkan nama-nama orang yang dianggap menerima dan kemudian hakim sudah meyakini dalam putusan Nazarudin bahwa dia melakukan korupsi dengan menggunakan sarana-sarana korporasi, maka ketika uang yang dikelola, uang yang dikumpulkan, uang yang dihimpun, kemudian diberikan kepada pihak lain, itu kan juga menjadi salah satu poin dari tindak pidana pencucian uang. Dugaannya di sana. Tapi lagi-lagi ini belum dilanjutkan. Tapi kita juga sudah dengar dalam beberapa informasi yang sudah berkembang bahwa Nazarudin sudah tersangka dalam kasus pencucian uang. Nah, ini yang menurut kita menjadi hal baru dalam kasus Hambalang. Memang sejauh ini Fahri Hamzah, kami sudah berupaya untuk mengundang Mas Fahri Hamzah, namun berhalangan hadir. Memang sudah ada sanggahan-sanggahan melalui akun Twitter yang menyatakan ya biarkan Julianis dan juga Nazarudin yang mengkonfirmasi sendiri apa sebenarnya di balik pernyataan itu, dan dianggap tidak tahu, tidak pernah ke kantor Permai gitu ya. Nah, yang menarik adalah saya ingin bertanya ke Bung Palmer bahwa Fahri Hamzah sebelumnya sempat menyebut nama Ibas bahwa ini terkait Hambalang harus segera diusut, tapi akhirnya tersangkut juga namanya. Komentar Anda bagaimana? Saya tidak mau menari lah bahwa atau bersorak-sorak bahwa hore Fahri akan dikejar-kejar sama KPK ya, satu telunjuknya ke depan, tiga telunjuknya ke belakang. Nggak seperti itu. Karena kita kembali ke asas hukum saja. Baik, saya ada rasa senang sebelum menanggapi pokok itu tadi ya pertanyaan. Saya ada senang bahwa pernyataan dari Firman sebagai represent dari Mas Anas yang sedang menjalani proses ini, dari dulu saya katakan semacam ada pemikiran seakan-akan keluarga Pak SBY atau Mas Ibas ini mendorong KPK, mendorong si Nazarudin supaya memojokkan Anas. Tadi sudah diakui sebenarnya timbulnya masalah ini pure datang dari Nazarudin. Masalah percaya atau tidak percaya dengan keterangan Nazarudin, itulah kompetensi dari hakim menilainya, mulai dari kompetensi penyidik, karena bukan hanya satu pernyataan seperti yang dikatakan Firman, masih ada korelasinya itu nanti dengan beberapa bukti. Satu hal yang perlu mau saya katakan, bahwa Julianis dengan Ibas itu tidak pernah ketemu. Julianis pun mengakui itu. Nah, berpulanglah kepada korelasinya dengan bukti-bukti lain. Ada satu hal yang meyakinkan saya, ketika digerebek, ini berkas yang saya baca di berkasnya Nazarudin yang dulu yang sudah diputus, saya lihat ketika pertama sekali KPK menggerebek kantor itu, Permai Group itu, disita laptop, disita PC, disita brankas dan seterusnya, dibongkar itu, dan juga eksternal itu adalah hard disk eksternal yang menyimpan semua data pengeluaran. Saya tidak melihat ada nama Ibas di sana, dan itu sudah terklarifikasi dengan Julianis di BAP-nya. Tentu saya tidak berani mengatakan atau terlalu seuzon mengatakan, oh klien saya ini kan tidak ada urusannya. Sepanjang bisa dibuktikan dalam bentuk lain, berikanlah itu ke KPK. Karena Ibas tidak pernah merasa menerima uang. Tapi bahkan sampai klien Anda sempat melaporkan Julianis pencemaran nama baik begitu. Tapi mohon maaf saya potong sebentar, dalam sidang pekan lalu begitu ya, nama Ibas juga kembali disebut oleh Julianis. Artinya mungkin dengan penuh keyakinan menyebutkan. Silakan orang berkeyakinan, tetapi apa yang dikatakannya itu di dalam istilah Latinnya adalah itu kesaksian de auditu ya. Kesaksian yang katanya si Pak Nazarudin bukan langsung dipesan Julian, saya tidak tahu persis kata-katanya, kira-kira lah Julianis catat itu saya perlu uang $200.000 untuk Ibas atau Edi Baskoro. Tapi coba periksa di hasil penyitaan KPK itu. Tidak, 200.000 itu ada kok kepada siapa gitu loh. Nanti kita bahas lagi ya soal Ibas bagaimana ini, tapi saya ingin minta tanggapan dari Mas Tama terlebih dahulu. Kalau tadi disebut ini kesaksian Nazar bermula dari kesaksian Nazar yang seolah-olah jadi bikin blunder semua. Dari sejumlah kesaksian Nazar, apakah semuanya kosong? Iya kan, tentu tidak ya. Ada beberapa yang kemudian juga dianggap menjadi fakta persidangan. Nah, tentu yang kita perlu pahami adalah
dalam konteks kesaksian kan tentu harus dibuktikan. Nah, ketika misalkan Nazarudin mengatakan si A, si B, si C misalkan dia terima, ya itu dibuktikan dalam persidangan. Bagaimana membuktikannya? Kan tadi bisa lihat laporan keuangannya. Bisa kemudian juga meminta kesaksian-kesaksian jumlah orang, apakah ada yang melihat atau ada yang pernah mengantar. Kita juga harus bisa lihat dalam contoh kasusnya travel check misalnya. Pertanyaannya, apakah kemudian Nunung Nurbaiti pernah ketemu dengan semua anggota DPR yang kemudian dia masuk dalam sel? Kan tidak. Tetapi ketika ada bukti penerimaan tersebut bisa dibuktikan dalam persidangan, ini menjadi salah satu hal yang kemudian harus jadi perhatian bagi KPK. Ini yang menurut saya penting di sana. Nanti kita akan bahas lagi apakah kemudian kalau dari pihak nanti Mas Tama bagaimana komentarnya, apakah dari pihak Fahri Hamzah apa yang harus dilakukan? Apakah harus artinya jadi kebakaran jenggot dengan hal ini, atau perlu klarifikasi, atau cool-cool saja seperti yang sudah dilakukan dari pihak Imas? Nanti kita akan bahas lebih jauh. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Pagi.